Kepada yang menulis komentar ini, saya mau katakan, jangan bawa saya dan juga dirimu pada pencobaan. Mengapa saya bilang begitu? Karena boleh saja kita, entah saya, entah yang menulis komentar ini, tidak siap pada jawaban yang saya akan beri. Apa jawabannya? Begini, dikatakan kami yang Protestan ini, harus dengan sadar kita akui gerakan Protestantisme itu diawali dulu, katakanlah 500 tahun yang lalu, meski kompleks juga peristiwanya. Kita tidak bisa membungkus hanya pada satu titik peristiwa. 500 tahun lalu. Kita yang lahir kemarin, terlahir di keluarga dengan agama itu, bukan karena kesadaran memilih teologi itu. Nah, ini masalahnya. Kan gitu ya. Harus menjaga perasaan orang yang lahir pada masa sekarang yang tak tahu menahu tentang sejarah pergerakan teologis dulu, kan gitu ya. Jadi kalau mau menjawab ini, apakah sesat? Yang dulu itu jelas sesat, itu menurut sudut pandang gereja. Jangankan 500 tahun lalu. Pada tahun 431, gereja sudah mengutuk Nestorian yang menolak menyebut Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Gereja sudah mengutuk Nestorian dan serentak juga menegaskan bahwa Maria itu Bunda Allah. Mengapa? Karena yang dia kandung adalah Allah dan keallahannya bukan ditempel pada kemanusiaannya, tetapi serentak natura Allah dan natura manusia ada dalam dirinya. Jadi bukan hanya manusianya dilahirkan, seolah-olah ada separazione, pemisahan. Nah itu pembelaannya tentang, sedikit itu pembelaan yang sangat dangkal yang saya coba sampaikan, tapi sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh Konsili Efesus tentang pembelaan akan Maria Bunda Allah pada melawan Nestorianisme. Nah, kemudian ditolak lagi itu pada katakanlah abad pertengahan ini. Apakah, sekali lagi, terlalu general istilah yang saya pakai karena bisa saja terjadi pencampuran. Apa ini Protestantisme? Siapa itu? Nah, kami yang Protestan ini, dikatakan oleh si pemberi komentar, itu istilah yang sangat berbahaya. Dalam arti, bila dengan sadar itu dikatakan kami, itu berarti sudah mengenal siapa itu Protestantisme juga. Apa ajaran-ajarannya? Apa ajarannya yang tidak sama dengan gereja Katolik? Dan karena merupakan dulu bagian dari kekatolikan, katakanlah begitu, kekristenan dalam gereja Katolik, maka yang keluar itu bukan hanya dipandang sebagai sesat heretik, tapi juga skismatik karena menolak kesatuan dengan paus. Kan gitu ya. Tapi saya mau antisipasi supaya di antara kita yang hidup masa kini jangan menjadi ada gesekan, meski tak terhindarkan ya, tapi harus dengan sadar kita katakan ini adalah persoalan teologis dulu yang kita akhirnya berbeda juga karena lahir di keluarga, di kultur, di kelompok, komunitas yang berbeda. Sekali lagi, yang dengan sadar, kita ini bukan dengan sadar memilih, katakanlah, mudah-mudahan benar yang saya katakan, menjadi seorang pengikut teologi dari Protestan ini, gitu ya. Dengan sadar menolak sebagian ajaran gereja Katolik itu. Mudah-mudahan bukan demikian. Kan gitu. Karena bila benar demikian, maka memang dari kacamata gereja Katolik sesat itu. Kan gitu ya. Bukan kepuasan emosional saya yang mendorong saya mengatakan itu sesat atau tidak. Tapi itu terbukti dari konsili-konsili yang menegaskan. Sekali lagi contohnya itu Maria Bunda Allah yang ternyata ditolak. Berarti yang menolak itu sesat. Jadi kita melihat ini dari kacamata historik, boleh dikatakan historis, pelajaran sejarah. Sudah terjadi ini. Kita hanya mencoba melihat apa yang sudah terjadi dan merumuskan kembali dan sebisa mungkin memaknainya dalam situasi kita terkini. Maka kita pun
jangan membawa diri kita pada pencobaan untuk kembali mempersoalkan ini, padahal dulu sudah jelas diungkapkan, dirumuskan efek dari pemisahan diri ini. Ciao, ciao.